Halo, Halo, selamat malam. malam. Ya apa? Akhirnya ya apa Bal akhirnya? iki balen nih sing bab kedua, Dok. Perseteruan Tak antar jane lah jenis wis kelamin. dibahas ya wingi. Gak asik rek. Ya gak apa wis ngene. Ora apa-apa, Gak apa-apa ben njen ben enek gitu. ki ngopo Jadi sing diperseterukan itu apa saja antar kelamin ini. antar kelamin Lah diperseterukan iya apa ta. saja. Wis ngono iki gak asik tuh. Tapi gini ya, memang dari bab yang ada dalam aku gak nggak buku nih tapi nggak apa-apa wes ya apa Oke, namanya dalam bab yang kita bahas itu judulnya adalah eh, perseteruan antar jenis kelamin itu ya itu apa namanya eh bab bab kedua ya pokok hilang lho iki lho ya apa iki gak ya jelas apa aku iki sih? mari mari le ya apa gak jelas iki. Oke, kita bahas ya. Mm-mm. Di buku ini buku Jared Diamond yang ini ki titik tapi nggak play. Temenan itu ya. Jadi Oke. eh judulnya yang chapter kedua itu nek nang dalam bahasa Indonesia apa? Perseteruan Perseteruan antar jenis antar jenis kelamin. kelamin. Itu kalau Betul. di buku bahasa Inggrisnya itu ini subbabnya ini anu apa namanya chapter kedua ini lebih anu istilahnya itu lebih provokatif. The Battle of the Sexes gitu. Iya itu. Jadi kenapa buku ini menarik? Jared Diamond itu ya memang Jared Diamond itu memang banyak membuat istilah-istilah. Misalkan di apa namanya di buku apa namanya di uh, buku apa namanya buku salah satunya itu buku uh, itu Gun, Jam and Steel Kan ya Gun, Jam and still. Steel. Uh, yang namanya Jared Diamond ini membuat istilah yang namanya eh, sampai tapi itu betul istilah itu Jared Diamond yang membuat yang namanya kleptokrasi itu ya Hmm. di di apa di bukunya Gun, Germ and Steel itu Jared Diamond itu memperkenalkan istilah kleptokrasi. Kleptokrasi itu Kleptokrasi, adalah krasi. sing nyambut gawe iku apa sing nyambut gawe itu petani, nelayan, peternak, sing menikmati iku elit politik gitu Oke. dan elit agama itu. Ya sampai sekarang gitu. Sampai sekarang itu sing nyambut gawe iku anak buah sing menikmati hasilnya bos itu. Bosnya nunggu-nunggu tok Hmm. itu adalah kleptokrasi. Tapi di mana di buku ini Jared Diamond itu membuat yang namanya istilah salah satunya itu adalah eh, eh, di buku ini EPC gitu ya, extra pair copulation. Jadi extra pair copulation ya. Jadi senggama dengan yang bukan pasangannya gitu. Nah, Iya, iki, ini iki. senggama yang bukan pasangan. Extra pair copulation. Dan dia juga membuat yang namanya MRS atau yang namanya mixed reproduksi strategi. Strategi Oke. reproduksi campuran. Ya, dan sayangnya itu ya. Sayangnya ini terjadi pada semua spesies. Contoh, Dok. Ini terjadi pada semua spesies. Jadi yang namanya aku kan menunjukkan ya buku ini yang berbahasa Indonesia yang pertama Hmm. kemarin waktu pembicaraan pertama itu di sampul depan itu bukunya hilang tuh sopo yang nyelek yo Ayo, orang ngerti aku. dicolong gitu ya itu bukunya itu adalah mengapa orang berselingkuh gitu Mm-mm. itu di depannya Ya. tapi setelah kita membaca buku ini sebetulnya tidak ada perselingkuhan itu ya itu. Tidak ada itu, tidak ada perselingkuhan itu tidak ada. Yang ada adalah strategi untuk eh, menghasilkan keturunan yang Proper. lebih ya lebih lebih diharapkan. Yang diharapkan siapa? Yang diharapkan ya oleh ibunya dan oleh Oleh bapaknya bapaknya. gitu. Itu Ya. adalah anak yang ideal gitu ya, yang ideal karena ya di apa namanya spesies itu memilih gitu ya.
cowok milih, cewek juga milih. Jadi betina itu memilih pasangan jantan, jantan Mm-mm. juga memilih pasangan betina gitu. Jadi ya Oke. tidak ada istilahnya cewek menang milih gitu atau cowok menang milih. Ya enggak gitu. Memang pada binatang-binatang tertentu gitu ya, pada binatang-binatang tertentu itu yang merayu itu adalah laki-laki merayu itu dengan misalkan yang paling bagus itu burung merak itu ya, burung merak itu. Mm-mm. Dia itu merayu pasangan perempuannya itu dengan Dengan menunjukkan bahwa "Loh, ekor. aku sehat gitu ya. Sebetulnya itu menunjukkan bahwa aku ini sehat gitu. Aku ini sehat dan aku itu penuh dengan sumber daya gitu. Ya gitu. Singa juga demikian. Harimau jantan itu juga menunjukkan bahwa kalau dia itu simetris. Nah, ini simetris itu, simetrisnya wajah, simetrisnya badan itu adalah menunjukkan kesehatan. Itu menunjukkan Ya, kesehatan. Makanya terus terus ya opo ono sing ono milih ciduk dawet ngono kae do. loh ya cedok dawet itu loh ya. Makanya sing milih cedok dawet itu aja bayangno tau sing ono sing ganteng loh milih kayak cebok ngono ya. Nah, iya. Ya, Terus itu milih kayak kenapa itu? cebok Itu itu. kenapa? Ya, kalau kalau dibilang milih kayak cebok ya itu kecelakaan evolusi aja gitu ya jadinya. Wah, Itu itu kecelakaan evolusioner gitu. apa karena sumber dayanya lebih banyak? Oh, Enggak juga. saya nah, enggak gini. Sekarang gini, kita kita membedakan antara manusia sekarang dengan manusia pada umumnya gitu ya. Oke. Ya, manusia sekarang itu kan manusia yang sudah kenal narasi gitu ya, kenal Betul. narasi. Kenal narasi itu artinya mereka juga mencari sumber daya. Nah, balik lagi, yang namanya pasangan hidup ternyata itu juga bukan pasangan reproduksi pada hampir semua binatang. Ya, oke. Lanjut. Ya, jadi jadi yang namanya pair itu ya, pair itu ya, pair. Pair Hmm, itu pasangan ya, pasangan. pasangan. Pasangan antara laki-laki dan perempuan. Mereka itu pasangan hidup. Mereka Oke. bersarang bareng, membentuk sarang bareng, ngingoni anaknya bareng. Ambil kata lah yang kita sebut itu yang namanya burung gitu ya. Mm-mm. Burung itu kan kita anggap bahwa mereka itu adalah setia pada pasangannya. Mereka setia pada pasangannya, tapi bukan hanya bukan perihal soal reproduksi. Kita ngambil di buku itu ya, di bukumu itu Mm-mm. ada burung sikatan itu ya, sikatan Turki, Ya, sikatan burung sikatan. Dia itu melakukan yang namanya itu mix strategi ya, mix strategi itu. Tadi itu MRS tadi itu ya, MRS. mix reproduction strategi itu. Dan dia melakukan yang namanya extra pair copulation gitu. Extra pair copulation. Binatang bukan hanya pada mamalia gitu. Hmm. Pada ini apa namanya? Burung gitu ya. Dan burung ini seperti yang namanya apa namanya? Yang namanya disebut sebagai apa? Merpati tidak pernah ingkar janji gitu ya. Itu ya. Ternyata ya, ternyata ya tidak semua merpati yang tidak ingkar janji gitu. Iya. Ternyata ada merpati dan banyak merpati yang ingkar janji Yang ingkar janji. dalam hal yang namanya apa namanya apa strategi strategi menghasilkan keturunan ya. Strategi MRS ya, apa namanya MRS mix apa namanya reproduction Reproduction strategi gitu ya strategi. itu ya reproduction strategi. Dalam hal ini tuh tujuannya adalah memperbanyak kemungkinan, memperbesar kemungkinan satu spesies itu menghasilkan keturunan Hmm. yang lebih ideal, yang dianggap karena kesimpulannya setiap spesies karena aku itu bisa sampai dewasa gitu ya. Berarti yang kayak yang seperti aku ini adalah yang lebih mungkin untuk mendapatkan atau yang lebih mungkin mengalami dewasa gitu. Ya. Jadi memang iya itu adalah dorongan gen bahwa jadi kalau spesies yang dewasa itu dia akan mengambil strategi
bahwa keturunan-keturunan yang seperti aku ini akan mempunyai kemungkinan besar untuk survive gitu ya. Nah, Oke. di buku ini juga disebutkan bahwa Jared Diamond itu mengatakan bahwa dulu awalnya itu kita menganggap yang namanya seleksi alam itu bekerja pada satu spesies. Ternyata tidak gitu ya. Ternyata tidak. Bahkan dalam satu spesies itu adalah ada pertarungan antar generasi. Pertarungan antar generasi. Gitu ya. Mm-mm. Jadi seleksi alam itu bekerja juga apa namanya seleksi alam itu bekerja pada antar generasi. Generasi yang muda dengan generasi yang tua itu mana yang lebih fit dengan seleksi alam? Itu bertarung gitu. Bahkan pada level jenis kelamin gitu. Jenis Oke. kelamin makanya disebut sebagai the battle of the sexes gitu ya. Pertarungan antar jenis kelamin Jenis itu. kelamin. Jenis kelamin itu ternyata tidak sederhana gitu. Di awal bab ini disebutkan bahwa laki-laki yang meninggalkan pasangannya disebut laki-laki yang tidak bertanggung jawab Mm-mm. atau lari dari tanggung jawab. Ya, itu adalah ini di bab ini. Di bab ini disebutkan kita menganggap laki-laki yang lari dari pasangannya itu adalah pasangan seksualnya ya, pasangan Ya. seksual ini pasangan ya. Jadi laki-laki yang melari apa setelah senggama kabur gitu ya. Kabur. Tidak mau bertanggung jawab atas iku Atas mau ulahnya. apa atas ulahnya. Itu disebut pengkhianatan gitu ya. Mm. Disebut pengkhianatan itu tidak bertanggung jawab. Tapi Jared Diamond itu mendapatkan hitung-hitungan bahwa laki-laki itu setiap kali terutama yang internal ya ini internal kita ngomong internal dulu ya. Ya meskipun Reproduksi uh, internal. ya, reproduksi internal. Nah, meskipun dalam sejarahnya itu eksternal lebih dulu daripada internal ya itu. Ya, Jadi ya. yang namanya ikan itu ya eksternal, itu kawin Itu senggol. eksternal. Kawin senggol Kawin gitu ya. senggol. Jangkrik. Ya, ikan ikan itu melakukan kawin senggol. Iya, Jadi iya. begitu dekat si ikan betina itu mengeluarkan sel telurnya banyak-banyak Banyak di banget air gitu ya. ya, di air. Dan cowoknya juga melepaskan sperma sebanyak-banyaknya di air gitu. Itu kawin senggol namanya. Deal senggol kawin gitu ya. Ya. Pada katak juga demikian gitu ya. Katak juga demikian. Tapi katak punya punya apa namanya punya perilaku sendiri gitu untuk Mm-mm. apa namanya memperbesar kemungkinan gitu ya untuk memperbesar kemungkinan sel-sel telurnya itu terbuai oleh spermanya gitu ya itu Oke. adalah pada katak dan pada ikan itu jadi pada katak dan ikan itu wis lah di dalam kolam itu ya misalkan di dalam atau di dalam sebuah belik belik atau sebuah belik atau sungai kecil itu airnya sampai keruh gitu ya. Air itu sampai keruh pada musim mereka kawin senggol gitu ya. Mereka kawin senggol itu penuh. Jadi ya misalkan ada katakanlah ada 5 jantan dan ada 5 betina mereka kawin senggol. Yang namanya air itu sampai keruh berisi dengan sel telur dan spermanya gitu. Dalam hal ini ya, dalam hal ini ikan-ikan itu pun ikan-ikan punya perilaku yang hampir sama. Apa? Memastikan bahwa keturunannya itu adalah keturunanku gitu. Hmm. Nah, keturunannya itu adalah keturunanku, memperbesar kemungkinan karena aku sehat, aku mencari pasangan yang sehat Sehat gitu ya ya. perilakunya. Sehingga ikan-ikan yang berperilaku, ikan yang pengen memastikan bahwa ini keturunanku, bukan keturunannya lanangan Leo gitu ya. Hmm. Ya. Betinanya juga demikian. Betinanya mencari laki-laki yang sehat. Betinanya juga ingin memastikan ini adalah keturunanku. Di sini laki-laki dan perempuan ikan itu satu level gitu. Oke. Pembuahannya di luar gitu. Maka biasanya mereka mojok. mereka pojok mereka pojok supaya tidak terkontaminasi oleh sel telur atau sperma yang Dari lain. pihak Yang lain. Oke. iya, yang betina memastikan bahwa ini adalah sel telurku karena aku sehat. Yang Hmm. jantan juga memastikan ini adalah spermaku karena aku sehat gitu. Sehingga keturunanku ini keturunan sehat. Aku sehat memilih Pasangan yang sehat. wedokan sehat gitu ya. Hmm. Sama
dalam hal ini tuh satu level gitu. Satu level. Berarti punya Sehingga punya perilaku privacy tuh, Dok. ya iya, mereka itu gini, mereka yang yang mempunyai perilaku memastikan itu keturunannya itu mempunyai Keputusan kemungkinan itu. lebih besar, ya kemungkinan lebih besar sehingga gen-gennya itu leb- lebih dipastikan eh, di keturunannya. Sehingga ini mempunyai survivability lebih besar gitu ya, lebih Hmm. besar gitu. Karena ya bagaimanapun juga spesies yang sehat itu mempunyai kemungkinan lebih besar untuk Hmm. survive gitu ya. Dan dia juga mempunyai kemungkinan lebih besar untuk uh, punya keturunan yang sama gitu ya, sehingga dalam spesies itu seragam gitu ya, Oke. spesies itu Iya, sifatnya iya, iya, seragam iya. karena seperti itu gitu ya, Hmm. sifatnya seragam. Nangkep. Nah, ikan ini dalam hal ini ikan ikan bandeng lanang ambek bandeng wedok itu mereka itu setara gitu ya, tidak ada yang mempunyai kontribusi lebih besar gitu atau antara Hmm. laki-laki dan perempuan. Nah, pada binatang-binatang yang yang melakukan atau mempunyai internal gitu ya, Seksual pembuahan internal internal, gitu, pembuahan seksual internal. internal. Ini beda gitu. Beda ya karena yang namanya perempuan itu mau tidak mau dia berkontribusi lebih besar dalam hal pengasuhannya, Hmm. ya. Yang ngasih makan sejak sejak perkentuan itu ya. Terus kemudian terjadi pertemuan itu, terjadi yang namanya apa namanya? Pembuahan Konsepsi, juga. Oh. konsepsi ya. Konsepsi itu adalah sperma ketemu yang namanya sel telur. Sel telur. Ya, yang namanya mereka-mereka yang yang mempunyai sistem apa reproduksi internal, ya seperti mamalia ini, lah ini mau tidak mau perempuannya itu yang mempunyai eh, obligasi Investasi lebih besar. jauh lebih besar gitu, jauh lebih besar. Kalau hitung-hitungan kalorinya dia, yang namanya kalorinya dia itu mengasuh anaknya gitu ya. Ini adalah pada level individu gitu ya. Pada Hmm. level individu ya. Jadi kalau kita berbicara itu adalah pada level individu, perempuan-perempuan mamalia gitu ya. Itu berkontribusi secara langsung kepada anaknya lebih besar daripada laki-laki, Laki-laki. ya. Tapi perilaku sejak zaman sebelum jadi mamalia, mulai dari iwak terus kemudian jadi yang namanya amfibi terus jadi kadal gitu ya, perilakunya cenderung tetap gitu, perilakunya cenderung tetap bahwa eh, laki-laki yang mencoba memastikan, yang berusaha perilakunya memastikan bahwa itu keturunanku itu adalah menghasilkan keturunan yang survivability-nya lebih besar gitu ya. Oke. Dan karena perilakunya demikian, perilaku ini nurun gitu. Hampir hampir semua pejantan itu perilakunya adalah perilaku memastikan bahwa hasil Itu keturunanku atau populasi itu tidak? Hmm. adalah keturunanku, bukan keturunan lanangan dia. Ya. Oke, siap. Sing irunge doa misalnya gitu ya. Ini aku sehat gitu. Nah, itu terjadi pada semua jenis binatang. Ya, semua jenis binatang yang disebutkan oleh Jared Diamond. Nah, di sini apa namanya? Di sini yang namanya binatang itu. Nah, laki-laki itu ya. Yang laki-laki yang habis melakukan senggama terus melarikan diri itu. Hmm. Sebetulnya ya dia nggak melarikan diri gitu. Dia ingin memastikan sebanyak mungkin keturunannya gitu. Sebanyak mungkin dia punya keturunan gitu. Jadi habis itu ya sama wedokan iki gitu ya. Heeh. Melayu nang wedokan dia gitu ya. Wedokan dia melayu. Binatang-binatang demikian itu sebetulnya dalam ukuran
ukuran yang namanya ukuran evolusioner, ini kerjasama antara perilaku perempuan dan perilaku laki-laki. Kerjasama dalam hal apa? Dalam hal melestarikan spesiesnya. Oh, oke. Lah Kerjasamanya perasaanmu, itu lah ya. perasaanmu tuh, wong lanang iku golek wong wedok liya iku apa enggak butuh kalori, butuh Iya, butuh tuh. Ya biaya. apa sih? Butuh kalori gitu ya. Betul. Jadi yang misalnya iki yo, misalnya yang namanya macan lanang itu terus kemudian habis mengentui, apa mengentui itu ya, menyenggamai perempuan harimau betina, terus dia mencari harimau betina lain, lu itu yo kesel Ya. tuh, lapar gitu ya. Jadi akhirnya kalori yang dikeluarkan oleh seekor jantan itu tidak jauh berbeda dengan kalori Kalori yang betina dikeluarkan oleh untuk betina seumur anaknya. hidupnya. Seumur hidupnya. Oh, oke. Ya, tapi kalau kamu mengatakan ini hanya dalam pengasuhan, oh iya, Dalam pengasuhan lebih banyak pengasuhan betina. itu lebih banyak betina gitu. Oke. Betina. Tetapi jangan lupa betina-betina ini yuk ditekani ambek lanangan-lanangan liyo gitu. Iya juga sih. lah, lah perasamu gini loh ya, gini. Pikirannya dalam satu populasi jumlah cowok dan cewek itu selalu Relatif sama. hampir 1:1 gitu. Ya, baik itu pada binatang yang punya satu pasangan atau berganti-ganti pasangan atau banyak pasangan. Misalnya harimau jantan, singa jantan itu cenderung dalam satu kelompok, singa jantannya satu, ceweknya itu banyak gitu. Tapi ada singa jantan yang non ranger, sendirian melaku-melaku ya, itu ya. Melaku-melaku itu. Ya, atau harimau. Dalam satu populasi harimau, jumlah laki-laki dan perempuannya sama gitu. Oke. Ya, nah, saiki logikamu ya tuh itu. Nah, lo habis melakukan kopulasi atau habis melakukan persenggamaan dengan betina terus dia mencari betina lain. Lah betina lain kan juga melakukan hal yang sama. Disenggamai oleh cowok-cowok yang beda gitu. Dalam hal ini kan dalam rangka yang namanya gini loh ya. Bedanya perempuan itu kalau dalam yang sistem reproduksi internal, perempuan itu tidak akan ragu bayi yang dilahirkan itu anaknya, nggak ragu dia gitu. Ya. Ya nggak ragu gitu ya. Yang perlu Nggak ragu. Jadi kalau memastikan itu yang ya jantan berarti kan? yang ragu-ragu ini kan jantan itu anak apa duduk gitu. Loh, kan ya meskipun ya ini aku itu habis kemahalan sama dia gitu ya. Terus kemudian enggak ada harimau yang lain yang enggak tahu. Padahal perilaku harimau betina ini lu yo podo Ya ae podo gitu. ae. Perilaku harimau betina ini kalau dia habis disetubui oleh pejantan, dia mendatangi pejantan lain itu. Dia memastikan anaknya ini nanti kalau lahir tidak dimakan oleh pejantan itu. Karena pejantan itu akan menganggap ini anaknya gitu. Dan itu tidak hanya terjadi pada mamalia itu. Ada yang namanya burung sikatan itu juga gitu ya. Burung sikatan itu dan tidak hanya itu, dia itu mengeluarkan suara-suara. Ya, suara-suara. Jadi dia mengeluarkan suara kenceng untuk memastikan di sarang itu gak ono lanangan nih ini ya itu. Ya gitu. Jadi burung-burung sikatan kosku yang aman mas, kosku mas. Ya itu. Nang kos-kosan kue mas. Kos-kosan kue nek rada bengi, bapak kosnya wis turu. Ya, jadi burung-burung sikatan itu kalau mendekati sarang lain itu, karena sarang itu burung sikatan itu diisi oleh pasangan tetap, pasangan hidup tetap gitu ya. Ya, tapi rupanya pasangan seksual atau pasangan reproduksi itu tidak harus pasangan hidup. Loh, ngono tuh, ngono ya. Itu. Nah, ini memang
Jadi Gemini nggak play kok gitu ya. Artinya, jadi dalam ukuran ukuran manusia ya. Jadi kita itu menganggap yang namanya laki-laki yang kemudian lari itu setelah persenggamaan itu adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Tidak bertanggung jawab gitu. Nah, sementara ternyata binatang-binatang itu punya hitung-hitungannya sendiri gitu. Hmm. Hitung-hitungannya sendiri. Kenapa? Ya dengan demikian eh, dengan misalnya perbedaannya kalau di sini di buku ini ngitung dia itu. Jadi dia main itu ngitung, Ya, hitung-hitungan misalnya ya. Tujuannya apa? Misalnya apa namanya? eh, telur gitu ya. Misalkan apa namanya? Katak bertelur gitu ya. Katak bertelur itu bagaimana supaya telur itu sebanyak mungkin bisa survive. Atau yang paling gampang apa? Bukan katak, apa penyu. Penyu ya. oke. Penyu itu itu bukan hanya yang cowok itu, yang cewek juga nggak bertanggung jawab itu. Kan Ditinggal kan? diremi, ditinggal Ah, gitu ya. ditinggal. Ditinggal gitu ya. Ditinggal, endok ditinggal ngono ae, gitu ya. Nah, jadi dari 100 telur ya, dari 100 telur yang menetas dari penyu itu, yang berhasil berenang itu ke lautan tidak lebih dari 5 gitu. Oh Ya, ya, tidak lebih oh dipangan ambe apa lah macam-macam lah gitu ya. oke. Kesel aja, kesel. Oh, salah arah gitu ya. Ya itu adalah yang namanya probabilitas. Nah, untuk menghemat energi gitu ya, menghemat energi, maka pada spesies-spesies baru itu mengembangkan strategi-strategi baru gitu ya, Mm-mm. dengan yang namanya kawin internal tadi. Nah, kawin internal itu sebetulnya memper- memperbesar kemungkinan satu sigot itu bisa sampai dewasa gitu. Ya, Oke. ya kalau pada pada penyu tadi itu dari 100 telur yang sampai dewasa nggak lebih dari 5 gitu. 100 telur itu nggak lebih dari Hmm. 5. Nah, pada mamalia misalnya itu, mamalia itu nggak perlu ngedok kakek gitu ya gitu. Sekali gitu, terus kemudian satu, itu pun dia akan bisa apa namanya strateginya itu si ibu itu bisa mencurahkan energinya untuk satu anaknya gitu ya, Hmm. Sampai dewasa. sampai dewasa. Tapi yang di buku ini yang dibahas lanangan ini nanti gitu, ya itu ya. Ya, di buku Iya, ini dibahas lanangan ini nanti itu. Tetapi sekali lagi itu tidak hanya terjadi pada lanangan yang tidak bertanggung jawab untuk ukuran manusia gitu ya. mm-mm. Ada binatang-binatang tertentu, burung tertentu, sing anggremi sing lanang gitu. Lanang. Nah ya, jadi yang cowok itu mengeluarkan kalori lebih banyak ketimbang yang betina. Betina ya apa? Nekani lanangan-lanangan iyo, gawe ndok maneh ngono ya. Ya, jadi ada satu burung di sini disebutkan burung ini kalau dia itu apa namanya bertelur yang mengerami sing Yang yang jantan. mengerami itu yang jantan gitu. Yang menyelam itu yang jantan gitu. Nah, yang betina lah apa? Yang golek lanangan liya ngendong nane ngono ya. Bayangno ya. Mari Itu ngono juga atas mana? atas perilaku apa, Dok? Perilaku ini dibentuk oleh yang namanya evolusi. Sehingga setiap spesies itu berperilaku berbeda gitu. Beda, oke. Berbeda. Tentu karena berbagai macam keadaan, berbagai macam variabel sehingga menentukan setiap spesies itu berperilaku berbeda gitu. Hmm. Sementara kita itu kan menganggapnya itu perilaku yang kita anggap ideal itu kan yang ada dalam narasi Manusia. kita. Manusia Hmm. dan manusia itu sekarang ada hidup dalam dunia narasinya gitu ya. Ya, Oke. dunia narasinya itu. Aku pian yo bingung tuh. Jari haram. Iku bapaknya ambek lanangane salaman kok jadi halal. Salaman kok tuh.
Oh, oh. Bayangin ya, itu aku Gara-gara biar salaman ya karo bapake lho. mulai kecil, kudu salaman ambek sing wedok lho tuh, salaman Heeh. ambek bapake tuh ngono. Lah Ya apa sakjane sih? kan koyo deg-degan ngono. Setrumane tekan ngendi? Lah aku biyen iku ya heran. Lha iku sing salaman bapake, sing halal kok anake ngono. Nah itu, nah Acur, ini acur, acur. loh, ini kan akhirnya ya manusia mempunyai ukuran sendiri tentang yang namanya tanggung jawab gitu ya. Oke. Mana yang mana tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu, nah sekarang kalau kita berbicara tanggung jawab, nah pertanyaanmu mau tuh itu ya. Pertanyaanmu mau, kok ya no wong wedok gelem ambek sing koyo cebok ngono ya Heeh. ngono. Ya Kayak ngono. pincuk pecel bareng ngono kok Ya, ya tapi kepilih pecel ngono. ngono ya. Cari wong wedok, Leonardo DiCaprio aku iso ndelok bendino ngono ya ngono. Ya wis lah ya iki. Wong lanang iki tak kongkon nyambut gawe sing akeh, ketemu lak bengi tok ngono. Heeh. Aku awan-awan ndelok Leonardo DiCaprio ngono. Bajing. Bajingo. Ya wis lah ya ngono. Iku kan gampang strategi seperti Oh itu. iya iya. Wong lanang ya awan nyambut gawe ya wis lo Mas ya men wis tak wis ya wis seneng lah wis lah. Budal lah. Yang wedok kan wis Leonardo DiCaprio nang perapatan akeh gitu ya. Itu adalah wis delok bengi-bengi peteng-peteng gak apa-apa lah Gak kayak apa-apa cebok lah. ngono ya. Wis gak apa-apa ngono. Nah, ya iku. Ya iku Oke. makane ambiyen iku ono parian itu ya. Wong lanang juga pariane kayak wong lanang itu. Perahu kayu lak malang-malang ya. Perahu getek dijejer-jejer gitu. Aku rabi ayu tuh ilang gitu. Bareng rabi sing elek gak kena dijawab ngelencer. Nah, itu juga berlaku untuk yang perempuan gitu. Nah, Iya. sekarang adalah narasi yang berkembang pada manusia adalah bahwa yang namanya laki-laki yang habis bersenggama lari itu adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu. Mm-mm. Tetapi dalam dunia yang di luar sana, lu ternyata itu anu eh, apa menampar harga diri manusia gitu ya. Menampar yang namanya idealisme manusia bahwa yang kita mengatakan wah kelakuan ini koyok kewan gitu kewan aja gak koyok ngono lu cari sopo ngono ya cari, cari sopo gitu ya jadi yang namanya jadi yang perselingkuhan itu ya nggak ada gitu. Yang ada adalah kerjasama gitu ya. Kerjasama. Yang ada di alam semesta itu tidak. Yang namanya burung sikatan, burung falcon putih itu juga tidak selingkuh. Mm. Mereka itu bekerja sama untuk memperbesar kemungkinan spesiesnya itu Biasanya survive bertahan. gitu. Oke. Ya itu survive gitu. Nah binatang juga gitu. Yang namanya perilaku binatang. Perilaku binatang yang laki-laki yang harimau yang kalau harimau itu bisa membunuh anaknya harimau lain, dimakan gitu ya. Hmm. Loh, kamu tahu kucing itu dimakan bapaknya? Kamu tahu? Kucing belang telon, terutama dulu ya Iya, iya. kepercayaan orang Ya. Jawa itu. Kucing belang telon itu kalau tidak diselamatkan itu dimakan oleh Dimakan bapaknya sama gitu. bapaknya. Ya, dimakan oleh bapaknya. Jadi perilaku jantan memakan bayi itu memakan bayi yang lahir itu adalah perilaku adalah memastikan bahwa itu keturunanku atau bukan gitu. Kalau dia tidak yakin itu Oke. dimakan gitu ya. Ya, perilaku yang demikian itu sebetulnya lebih lebih didrive bahwa menghasilkan keturunan yang lebih sehat, lebih fit dengan seleksi alam gitu ya. Dan karena sifatnya demikian, sifat jantan-jantannya demikian, maka pada umumnya jantan bersifat demikian, maka keturunannya juga bersifat demikian gitu. Hmm. Nah, yang cewek punya strategi lain supaya anaknya nggak dimakan. Dia mendatangi pejantan-pejantan banyak gitu. Ya. Jadi harimau perempuan ini supaya Demi anaknya yang lahir, menyelamatkan iya demi anaknya. menyelamatkan anaknya dari geragasnya pejantan-pejantan terhadap anak-anak itu ya itu dia mendatangi pejantan-pejantan yang lain itu. Makanya ini yang disebut sebagai the battle of the sexes gitu Oke. ya itu. Nah,
Ya bener, Karena itu berarti bener-bener battle tenan berarti ya, Dok. lah iya betul. Jadi yang namanya seleksi alam itu tidak hanya terjadi pada spesies, tidak hanya terjadi pada antar generasi gitu ya. Nah, di bukunya kemarin kan kita membahas persaingan antar Hmm, generasi di bukunya oke. siapa namanya Richard Dawkins itu. Richard Dawkins. Nah, di sini di buku ini yang namanya Jared Diamond itu membahas lebih seru. Yang namanya pertarungan atau the battle of the sexes, pertarungan antar jantan dan betina ini gitu ya. Itu lebih seru, dia ngitung itu. Hmm. Hitung-hitungannya bahwa ternyata gitu ya, bahwa Kerugian dan ternyata keuntungannya. keuntungannya bahwa ternyata mendatangi atau apa menyebarkan sperma sebanyak-banyaknya kepada perempuan itu tidak lantas si jantan itu memastikan bahwa anaknya lebih banyak enggak itu. Heeh. Enggak, itu. Ternyata dalam satu populasi itu si jantan itu punya kontribusi ya hampir sama dengan jantan yang lain meskipun perilakunya sama gitu ya. Jadi Oke. perilaku yang seperti ini ya, perilaku yang seperti ini adalah lebih menjamin mereka itu mempunyai generasi berikutnya itu. Hmm. Generasi berikutnya. Bayangno tuh, bayangno ae saiki, bayangno. Nek seekor harimau terus mari ngentu sing perempuan, terus dhek meneng-meneng gitu ya. Meneng ae. Belum tentu itu. Lek dhek mandul ya apa? Iya. Ya, Iya, ternyata iya, bisa iya. mandul gimana? Ternyata spermanya itu tidak bisa membuahi gimana gitu. Dengan gaya-gaya aku setia. Wah, aku itu. Lah misalnya Chan Dadak macan gawe puisi kon bareng kelaan. coba ya kata Chan macan kon mari nyempal mbak itu gua nggak golek wedokan dia aku setia ngono ya Aku cah tiba saya ejek cah mandul setia. gitu ya terus sing wedok juga ngono kan kok gak gelem dikedal mbak sing ngono aku setia lho ya putah kan biyen lah wisan ya itu. Jangkrik. Jadi kalau perilaku-perilaku yang dalam tanda kutip kita sebut sebagai selingkuh itu tidak ada. Loh, Iya, ini iya. binatang ini Oh. punah dari dulu itu Mm-mm. ya. Jadi yang namanya Karena harus memastikan soal ya, kesehatan dan lain-lain itu tadi kesehatan ya. itu. Ya Kualitas, itu. sumber Iya, daya. itu sumber daya gitu. Jadi bagaimana sumber daya itu dihitung. Memang Jared Diamond juga menghitung kalori yang diperlukan oleh perempuan untuk Pengasuhan membesarkan kan. anaknya dihitung sama dia Hmm. itu dihitung Hmm. itu dibandingkan dengan kontribusi jantannya tetapi dalam satu populasi lo jantan ini yo nggak kalah kesel itu Betul. cuma ya ya Aduh, saya aduh. ini podo ae lah tuh saya kita ngomong ngomong pada manusia lah ya berbicara pada Hmm. manusia ini misalnya mari manusia ini kan yang laki itu kan ya bisa disebut dalam hal pengasuhannya donor sperma tuh Iya. ngono ya. Donor sperma tuh ngono. Kon wis lah gak melok gendong ngono ya. Hmm. Gendong itu tugasnya wong wedok, mari ngono Dorong umbah-umbah ya wong wedok ngono ya ngemi. itu. Ngembi wis lah, mari ngono nyepakno sing lanang gawekno kopi, gorengno gedang ya. Sajane kepala keluargane sapa gitu. Aduh. Tetapi dalam hidupnya, kalori yang dikeluarkan laki-laki sama perempuan itu hampir sama. Ini wong Mm-mm. lanang apa? Gitaran nang pos ngono ya. Ngumpul mek kanca-kancane ngono ya. Lha itu kalorinya padha gitu. Tapi Mm-mm. ini adalah dalam rangka kerjasama. Kenapa? Ternyata dengan perilaku seperti ini manusia makin banyak. Loh kan bagus ya itu. Iya, iya. Dengan Kan perilakunya itu tujuannya sama kan, ya tujuannya itu. Jadi untuk populasi ternyata juga. perilaku yang didorong seperti ini itu membuat ya, wah laki-laki ya dengan pamernya, wah bojoku prigel nang omah itu. Terus Hmm. mari rambut anaknya aku teko wis digodhogno wedang, disiram banyu panas. Sino. Ya, jadi sebetulnya perilaku yang seperti ini itu Memberi adalah lebih keuntungan. ternyata lebih memberi keuntungan evolusioner gitu ya. Lu sing lanang
Energine gawe apa? Gawe gitaran nang pos ngono ya. Iya. Gitaran nang dalem kapitian. Gitaran lah perasaanmu. Ora bisa pikir gitaran tok ngono ya. Anjing. Iku ngomong nang iku Nyemprot apa ah. masa dalam kamitian iku. Gitaran ngono ya. Mari lu direkam, diupload nang Twitter wis korosone hebat ngono. Ya, itu adalah dalam rangka kerjasama gitu. Nah, yang yang mungkin tidak di-highlight oleh yang namanya Jared Diamond itu adalah mana yang tidak itu adalah misalnya gini, kita sering menganggap yang namanya sperma itu Mm-mm. kita berkompetisi untuk mendapatkan satu sel Sel telur. telur gitu ya. Misalnya Ternyata pada bukan. ya bukan itu kerjasama. Lah misalnya ya Konai rek, ya konai ngono ta. kerjasama. Gini loh tuh, misalnya ini kamu ambil sel sperma yang paling kuat, misalnya ini ya, ini kan jutaan sperma, Mm-mm. yang membuahi cuma satu. Itu bukan berkompetisi, mereka itu bekerja sama gitu. Nek, Oke. misalnya yang kamu buah itu kamu ambil sendirian, mbok ngoni ngangi dhewe ya gak iso tuh. Gak bisa, iya bener bener. Karena mereka itu kerjasama ngelangi bareng Nyanyi gitu. Ya, bareng. dia itu menahan yang namanya mereka lagi bareng itu supaya menembus yang namanya barier-barier yang ada dalam vagina itu. Lah Mm-mm. perasaanmu vagina itu bersahabat ngono apa bagi apa namanya? Bagi Sperma. sperma. Enggak tahu. Begitu yang namanya ini ya, kita membahas pada manusia ini ya. Pada saat yang namanya misalkan itu ejakulasi dan tidak tubuh gitu ya, tidak ditokno nang jobo, bukan azal gitu ya. Tidak tubuh. Tubuh itu azal gitu. Bahasa Arabnya azal itu Istilah tidak apa tubuh, meneh tidak tubuh. tidak tubuh, tidak ditokno nang jobo gitu ya. Yang namanya sperma. Jadi yang namanya ejakulat itu bukan hanya berisi sperma gitu ya. Mm-mm. Spermanya itu kurang dari 15% dari yang namanya volume dari yang namanya cairan ejakulat itu. Di situ ada sperma, iya. Ada yang namanya cairan yang diproduksi oleh kelenjar prostat. Mm-mm. Ada yang ada cairan yang namanya glandula vesicula seminalis. Ada yang namanya Kupferi gland. Nah, jadi cairan itu kalau sing sebut kamu moda madi itu ya, Nah, madi itu itu. berarti. Itu itu sebetulnya adalah cairan dari Kupferi gland yang di atas. Hmm. Itu bukan itu. Nah, yang namanya ejakulat itu ya gabungan Dari dari itu, semuanya. gitu ya, gabungan dari itu. Begitu melebu di dalam vagina, masuk di fornix itu sperma yang bersifat basah itu ya. pH-nya itu lebih dari 7 itu. Mendadak ketemu tempat yang pH-nya kurang dari 7. Klenger tuh mereka itu. Lah perasaanmu, kalau Dan ora gagas sperma, ya belas. perasaanmu sperma itu terus disambut selamat datang marhaban Selamat yoga datang. gitu. Itu ada barrier gitu yang membuat yang namanya sperma dalam fornik itu kelenger gitu ya karena Oke. sifat basahnya itu yang mendadak ketemu asam dan beberapa saat kemudian suasana jadi netral. Nah, ini sperma lagi. Lah, renang bareng masuk itu. Dan kalau mereka itu tidak banyak, dia tidak bisa menembus itu. Mereka bareng, renang Ya, bareng itu, ya, saling ya. mendorong. Nah, itu adalah kerjasama. Jangan dianggap bahwa kita itu adalah hasil yang namanya kita itu Anu, paling unggul. kita itu adalah paling unggul karena kita itu satu dari sekian juta lambemu ya ngono. Lek iku dhewe kon dhewean yo gak bisa sampai sana. Iya, Bahkan iya. begitu nyampe yang namanya dinding itu dikerubuti oleh jutaan itu. Dan itu dia terus kemudian akhirnya mereka mengeluarkan yang namanya bahan-bahan kimia membuka. Lek dhewean gak iso Gak tuh. bisa. Ya, Ya itu. oke. Nah, jadi Nangkap. sperma ini ya kerjasama gitu. Kerjasama untuk satu di antaranya itu membuahi sel telur. Dalam dunia perkentuan itu juga begitu gitu ya. Hmm.
Ada binatang-binatang itu perilaku ya, perilaku yang mendatangi pasangan lain, pasangan loh ya. Jadi pasangannya lain gitu ya. Jadi burung sikatan itu punya pasangan tetap, tapi itu bukan pasangan seksual loh, ngono ya. Loh, bahkan itu tidak hanya dilakukan oleh cowok. Cewek-cewek itu yang Cewek mendatangi, juga. menyelinap di sarang-sarang lain ya. Menyelinap di sarang-sarang yang betinanya nggak Nggak ada. ada gitu. Itu. Nah, ini yang apa namanya? eh, ini adalah yang disebut sebagai perilaku yang namanya the battle of the sexes itu dalam di buku ini akhirnya kita memberikan gambaran bahwa yang namanya eh, yang apa namanya yang dikeluarkan energi apa kalori yang dikeluarkan oleh setiap jantan dan setiap betina itu Cenderung sama gitu, sama. dalam seumur hidupnya dalam hal reproduksi Reproduksi. gitu. Kenapa? Ya Oke, siap. bukan hanya soal ngerem anggrem itu ya. Lanangan golek lewat doan lain itu ya butuh energi tuh lah perasamu. Ya beripik Lah kan ya perasa lah butuh modal beribek dong. itu ya butuh modal gitu. Durung mana lek ditapuk. Durung mana lek kon beribek ditapuk entong ya. Nah, itu itu memang ya bukunya Jared Diamond itu memang menampar kita itu. Dari buku-bukunya yang lain nanti kita bahas satu-satu. Ini kita oke, membahas bab siap. ini saja. Itu menampar kita bahwa yang namanya betul betul itu mencederai mencederai Kayak gambaran prinsip. kita ya, mencederai gambaran kita tentang yang namanya pasangan yang ideal itu ya. Betul. Pasangan ideal gitu ya, yang saling waduh lah ya wis saling tae lah pokoknya. Ini Oke. betul-betul melukai perasaan manusia itu. Kalau kita jadi itu adalah bahwa sayangnya ternyata di luar sana, di luar kehidupan manusia itu prinsip-prinsip moral manusia itu dilanggar semua oleh binatang-binatang itu ya. Dan itu yang membuat kehidupan itu tetap ada gitu. Nah, sekarang kalau kita bertanya, ini nggak dibahas ya di buku ini belum dibahas. Di bagian ini itu belum dibahas. Tapi kalau pertanyaannya, mengapa orang itu berselingkuh? Jawabannya di bab ini gitu. Jawabannya ada di bab ini. Kenapa orang itu berselingkuh? Karena pada dasarnya perselingkuhan itu tidak ada gitu. Itu adalah disebut sebagai tadi apa namanya MRS ya. Kerjasama Mix kan itu berarti kerjasama. itu jadi MRS atau adalah Mixed disebut reproduction sebagai mixed strategi. reproduction strategi dan apa namanya extra pair loh, extra pair Strategi. ekstra itu ya emang gak play kok Jared Diamond itu. Jared Diamond itu dia itu mungkin ya menghaluskan istilah supaya tidak melukai perasaan orang. Tapi perasaan gua play wong gile gawe kalau membuat Istilah. istilah itu jengkel ini tuh yang namanya Jared Diamond itu. Dia itu sudah sebut itu adalah MRS, Mixed Reproduction Strategy. Karena dengan demikian itu memperbesar kemungkinan untuk spesiesnya itu survive. Bertahan ya. Bertahan gitu. Dan tadi extra pair copulation itu. Perketuan di luar pasangannya gitu. Jadi nyentuh dan pasangan itu dua hal yang berbeda dalam urusan reproduksi ya. Dalam urusan reproduksi gitu. Nah, itu yang terjadi pada dunia itu ya, pada binatang itu. Nah, binatang manusia ini mengadi-ngadi memang gitu ya. Binatang yang namanya manusia itu dia membuat aturan-aturan sendiri gitu ya. Yang pada dasarnya memungkinkan hal ini bisa terjadi. Ya, hal yang ini bisa terjadi dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia gitu. Nah, misalnya pada saat nenek moyang kita pemburu pengumpul ya tidak ada lah poligami, yang ada poliandri relatif ya. Poliandri relatif gitu ya. Poliandri relatif itu apa? Dalam satu keluarga inti ada 2 atau 3 perempuan dan ada 5 sampai 7 laki-laki gitu. Ya.
5 sampai 7 laki-laki. Nah, di situ ada yang namanya perempuan-perempuan Lone Ranger gitu. Dia tidak dalam satu ya, dia tidak dalam Catat satu teh. keluarga inti. Ya, dia tidak ada satu dalam keluarga inti gitu ya. Tapi dia itu apa perempuan-perempuan ini tuh bergerilya dari gua ke gua gitu ya. Istilahnya apa mau? Ya, perempuan-perempuan Front Ranger gitu ya. itu itu ada dari pasangan pemburu pengumpul, dari keluarga pemburu pengumpul. Nah, pada saat yang namanya kita memasuki dunia yang namanya apa namanya peradaban itu beda lagi tuh gitu, beda lagi gitu. Pada peradaban karena yang punya sumber daya itu biasanya adalah kepala suku gitu ya, Ya. ngumpul di situ itu. Nah, dia itu membuat aturan gitu. Wah, ini itu boleh poligami gitu ya. Dan poligami itu kalau sudah jadi istriku, lanangan-lanangan dia gak boleh nyedek gitu. Boleh. Ya, gitu. Padahal jumlah dalam populasi, jumlah perempuan dan laki-laki itu Cenderung selalu satu banding sama. satu, cenderung sama. Lah bayang tuh, ngono ya. Saiki ono wong lanang gitu ya, kepala suku, anake pendeta, anake dukun, dukune dhewe punya 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 istri lebih dari satu atau tiga gitu ya. Lah kan akhir lanangan single ranger. Kan akhir lanangan single ranger gitu. Ya itu. Ya akhir lanangan single ranger. Jadi ya jumlahnya tetap itu. Tapi tetap dan akhirnya kemungkinan seperti ini bisa saja terjadi kalau misalnya ya kemudian dengan segala macam cara, dengan segala macam alasannya itu yang namanya apa namanya eh, kepala suku atau laki-laki yang punya istri itu bisa saja menceraikan istrinya gitu. Lah, wis ditamani lah ambek Lone Ranger iki ya ngono. Jadi Ditampani. aturan-aturan yang diberlakukan pada manusia yang kemudian manusia itu membolehkan poligami tapi tidak membolehkan poliandri. Sekarang ya, hampir pada semua masyarakat gitu ya. Poligami dimungkinkan. Poliandri Enggak. dianggap sesuatu yang nyalai kodrat lah ya gitu. Tapi pada dasarnya aturan-aturan ini juga memungkinkan untuk terjadi tadi. Tadi itu memungkinkan. Opo maneh tadi ekstra per kopulasi memungkinkan itu. Karena perilaku kita, aturan-aturan atau cara hidup kita memungkinkan untuk itu ya. Dan menguntungkan untuk populasi manusia juga kan. Gitu. Memang ini mencederai nilai-nilai yang kita pegang. Ya. Oke. Tapi ya itu tadi gitu tadi yang sama. Bahkan itu ya Thomas Jefferson. Ini aku ngomong Thomas Jefferson ya. Thomas Jefferson orang yang dianggap wah bapak Amerika lah ya. Bapak Amerika gitu. Wah dia itu terkenal sebagai orang yang wise, bijaksana gitu. Terus kemudian setia gitu. Setia Thomas Jefferson itu setia. Tapi ternyata setelah sekarang diteliti itu banyak anaknya Thomas Jefferson yang dari sekretarisnya yang kulit hitam. Loh, ya apa? Ya jadi Thomas Jefferson loh itu ya founding father-nya Amerika gitu ya. Wah, orang yang dianggap bahkan mereka itu orang wise, bijaksana lah. Dia itu filsuf loh. Thomas Jefferson itu ojo kaget lah filsuf itu ngono ya. Mulai. Thomas Jefferson itu filsuf dia itu termasuk 100 filsuf yang besar gitu ya. Bahkan termasuk 20 besar filsuf gitu ya. Dia filsafat itu ya. Wah, dia itu dianggap orang yang bijaksana lah ya gitu. Ternyata sekarang terbukti dengan penelitian genetik itu ya. Ternyata Thomas Jefferson itu punya anak dari sekretarisnya yang kulit hitam gitu. Sekarang anaknya itu kan di trace itu ya.
Ya enggak, ya itu adalah ya tidak aturan atau cara hidup pada manusia ternyata memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang dilakukan binatang lain meskipun dia Hmm. menjunjung tinggi nilai gitu ya. Siapa tahu gitu ya. Siapa ngerti gitu ya. Makanya wis lah yo ojo baper-baper ngono lho ya ngono. Iya, Ya Rek. itu. Misalnya aku kan tidak bisa memastikan bahwa anakku tuh anakku beneran gitu ya. Tidak Yang bisa belum diuji kan. memastikan. Tidak bisa memastikan kecuali di tes DNA. Lah kalau di tes DNA kan akeh sing ngamuk ngono. Ngono ya. Ya sakjane yo iki gak Terutama percaya terutama ngono. ibu Ya sakjane kan. Tapi kalau itu dilakukan itu akan memberikan justru kalau itu kita lakukan kita akan merenggangkan ikatan Hmm. emosional gitu ya. Padahal ikatan emosional dalam keluarga itu lebih penting gitu ya. Berarti kan cukup Ketimbang diimani kan, Bro? lho makane wis lah iman ono ae ngene. Cukup diimani, gak usah mbok buktekno. Ngono lho, ya iya. Ora kabeh-kabeh Loh, kudu di lah iya, tidak semua itu perlu dibuktikan. Ada yang betul, cuma cukup diimani diimani ngono. saja. Cukup diimani. Wis to, iki iku Wah, ke-56 kon kok iya. mati Wah, maneh. ini Wis engko kapan-kapan diterusi. pertanyaan-pertanyaannya di pending aja ya. Dipending, Oke. pertanyaannya kok berikutnya membahas bab berikutnya dimulai dari pertanyaan-pertanyaan bab ini. Ini emang paling seru deh ini. Iya. Ya wes tuh. Oke. Oke, siap. Sudah. Oke ya, oke. Makasih teman-teman. Selamat malam.